Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita mensyukuri nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita malam ini, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat umur, serta nikmat kita dapat berkumpul berserikat tanpa gangguan dalam rangka thalabul ilmi yang dalam kaidah Islam disebut dengan majelis yang paling utama ini kita ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Dan sasaran yang sebetulnya adalah kita kepengen dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menerangkan dulu tentang tahun baru. Kita akan ngaku ya bahwa kita pakai tahun Masehi untuk hidup ini gitu ya. Kebetulan ini tanggal 2 Januari. 2 apa 3? 2. Berarti ada tahun baru. Banyak ustadz, banyak para kiai dan ulama selalu membicarakan masalah tahun baru ini dari sudut pandang agama ya. Tapi bukan yang mau saya bicarain, bukan pelaksanaannya, apa yang mesti kita lakukan. Karena kita sebagai wujud rasa syukur kita pada Allah, kita ada di tahun berikutnya gitu. Secara hakikat kan umur kita berkurang, ya kan. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, saya akan membriefing diri saya, mewasiatkan diri saya dan pada antum semua tentang muhasabah. Muhasabah ini sebetulnya monitoring, evaluasi diri kita. Sampai sejauh mana kita ini di tahun yang baru ini. Tadi ayatnya saya sebut. Di dalam Al-Hasyr ayat 18 kan disebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah tiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Jadi kita disuruh monitor. Ibarat pabrik, kita ini harus punya quality control. Mutu diri kita sampai mana gitu. Itu yang namanya muhasabah. Muhasabah itu artinya memperhitungkan, menghitung. Saya bacakan sebuah asar dari Umar bin Khattab. Wa qala Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah. Oh, berarti kita nanti ada menghadapi hari perhitungan, yaumil hisab. Tapi kita disuruh sama Umar bin Khattab ya, untuk menghitung diri kita dulu. Saya teruskan. Wazinu anfusakum, dan timbanglah dirimu. Qabla an tuwazanu, sebelum engkau ditimbang oleh Allah. Waduh, berat juga ya. Jadi ada disuruh hitung, disuruh timbang. Bobot diri kita seberapa sekarang ini. Ntar tahun depan kita kontrol lagi. Bobotnya berkurang apa bertambah? Mutunya berkurang apa bertambah? Itu namanya muhasabah. Itu yang namanya pertimbangan, menimbang. Kalau kita lepas aja, kita nggak kontrol-kontrol, bisa. Pabrik juga bisa digituin. Coba Bapak rekrut aja di pabrik Jisamsu. Rekrut karyawan baru yang suka ngulung rokok dulu. Tanpa di training, tanpa dilatih. Nggak dikontrol pula, jauh mutunya apa yang udah ahli, betul. Nah, jadi kita ini beragama ini perlu mengontrol, ya. Lalu diteruskan lagi asalnya tadi,
Yang pertama tadi apa? Hitunglah dirimu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Timbanglah dirimu sebelum engkau ditimbang. Lalu dikasih tahu nih oleh Umar bin Khattab, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi adza antuhasibu anfusakum yaum anfusakumul yaum. Nanti engkau akan merasa ringan dihisab oleh Allah, ditimbang oleh Allah kalau kau mencoba untuk menghisab sekarang. Artinya ternyata hisab dan timbangan yang disuruh pada kita itu adalah latihan supaya kita menghadapi hari penghisaban. Oh, aku udah pernah nih yang begini gitu. Enteng-enteng aja. Jangan ketemu hari hisab bengong, ketakutan, waduh gitu. Tapi kita belum latihan soalnya. Ya, itu dulu. Jadi lalu diteruskan lagi. Nah ini, watazayyanu lil ardil kabir. Dan berhiaslah diri untuk menghadapi perhelatan akbar, untuk menghadapi pesta besar. Suruh hias diri. Yaitu hari kiamat itu pesta besar, kata Umar bin Khattab. Perhelatan akbar. Berani beliau menamakan hari kiamat dengan pesta besar. Cuma Umar bin Khattab. Berhiaslah dirimu menghadapi pesta besar. Coba Bapak bayangkan, Anda diundang pesta sama selebritis, tapi bajunya cuma jeans sama kaos putih. Suruh ke belakang bagian catering ya. Sana belakang. Berhiaslah. Nah, ini yang bikin pesta siapa? Allah ngundang semuanya. Ya. Dan yang terakhir adalah yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua amal perbuatan Anda tidak ada yang disembunyikan. Diperlihatkan. Berhias sih. Anda tunjukkan diri Anda siapa di situ. Tapi ingat, diawali dengan hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Hitunglah, timbanglah dirimu sebelum engkau ditimbang. Dan berhiaslah menghadapi pesta akbar. Itu. Ya. Itu perkataan Umar bin Khattab. Ada dalam Hikayatul Aulia dan ada di kitab hadis Dailami dan Ibnu Abi Dunya. Jadi Bapak nggak bisa cari di Bukhari Muslim, nggak ada, Tirmizi nggak ada, Ibnu Majah nggak ada ya. Ya. Nanti cari di YouTube, pusing dengerinnya. Mending dengerin saya, insya Allah aman. Lalu ada hisab itu ada patokannya, nimbang ada patokannya, jangan liar, ada standarnya. Ibarat orang mengkir mobil bak ya, kan ada itu aturannya. Masa subuh tengah itu ada. Rasulullah berkata, nah ini ada yang bilang hadis ini dhaif ya. Tapi saya coba tulis ulang hadis ini. Jadi saya baru bikin tadi pagi Pak ini untuk ini ya ayat dan hadisnya. Nah ini hadis ini hanya ada di hadis Musnad Ahmad. Ya, bunyinya begini. Dan ada lagi di Ihya Ulumuddin dengan perawi yang lain. Kalau di Ihya Ulumuddin dikatakan hadis ini dhaif karena ini mimpinya Imam Hasan Basri bertemu Rasulullah. Rasulullah berpesan pada Hasan Basri begitu ya. Apa bunyinya? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari ini dia nih, maka berbahagialah. Itu ukurannya itu dulu ya. Artinya berbahagialah, dia lulus di dalam penghisapan. Beres sudah. Pada hari ini dia lebih baik dari hari kemarin. Lalu diteruskan lagi oleh Rasulullah, wa man kana yaumuhu mislu amsihi fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fa huwa maghbun, dia rugi dan tertipu. Ini udah mulai nih. Ada berbahagia, ada tertipu. Jadi kita ngukur nanti diri kita, ngitung gampang. Kalau kita ini lebih baik dari kemarin dari segi A, B, C, D lebih baik, maka kita orang yang berbahagia.
Kalau kita sama aja, kita termasuk orang yang tertipu. Jadi nganggap diri udah baik, tapi sebenarnya hakikatnya belum gitu loh. Tertipu kan? Rugi dia. Lalu yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia orang yang rugi dan terlaknat. Terlaknat, Pak. Jadi terlaknat itu artinya ada dosa dia. Nah, kita sekarang nimbang ukur. Apa yang mesti dihisap, apa yang mesti ditimbang dalam diri kita? Ada 5, Pak. Ini mumpung tahun baru nih ya. Mudah-mudahan dengan dengar ceramah ini, insya Allah besok Bapak berubah. Apa yang mesti dihisap dari diri kita? 1, iman. 2, mau kemana Pak? 2, amal. 3, ilmu. 4, umur. 5, saldo pahala dan dosa. No yang mesti dihisap. 1, iman. 2, apa tadi? Amal. 3, ilmu. 4, umur. Dan 5, gampangnya nggak usah pakai dalil. Kalau iman, nih kita nih sekarang tahun baru tanggal 2 Januari. Iman kita dibanding sama hari kemarin sama, lebih baik apa lebih buruk? Masuk kepada apa Pak Agus? Kalau berawal dari bukti. Iya. Yang kedua, kita punya amal. Amal itu perbuatan Pak ya. Jangan amal itu disebut dengan sedekah itu amal, bukan. Amal itu umum. Perbuatan hati, perbuatan zahir, semuanya amal. Kalau kita punya amal hari ini, detik ini lebih jelek dari hari kemarin, apa sama, apa lebih baik? Kita hitung, kita hisap. Yang ketiga, ilmu. Wah, ini yang penting. Kita udah ngaji 18 tahun Pak Tom ya. Ngajinya dari 2003 berapa tahun tuh? Hampir 18 tahun. Tahun kemarin sama tahun ini kita ilmu kita sama. Apa kita tahun ini lebih baik dari kemarin? Apa lebih buruk? Hisab. Yang keempat, umur. Umur kita hari ini kita pakai untuk yang baik-baik, lebih baik dari kemarin. Apa sama? Apa lebih buruk? Dan yang terakhir adalah saldo pahala dan dosa. Berapa kita kumpulin pahala kita, berapa kita kurangin dosa kita, kita hisab. Nah, saya tanya bapak-bapak sekarang, kita mau bahas ini, apa mau bahas kurikulum? Terserah aja, saya masih siap semua gitu. Mau bahas ini apa mau bahas kurikulum nih, bina akhlak mulia gitu kan? Ini dulu. Momennya. Mau, oh ini. Ini aja saya udah cerita di saldo pahala dosa. Wah. Baik. Jadi kita mulai masuk tentang hisab iman. Iman itu adalah dimiliki oleh seseorang atas izin Allah. Ya kan? Jadi Allah itu memberi hidayah berupa iman itu atas izin Allah. Tapi Allah itu tahu makhluk yang diciptakannya ini. Mesti iman yang dikasih kepada dia itu nggak tetap di hatinya. Bisa kabur. Oleh sebab itu Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu. Coba lihat lagi. Hai orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi. Tetaplah beriman pada Allah dan Rasulnya. Coba itu perintahnya. Ya kan? Buka deh suratnya An-Nisa 136. Ntar ada hafalannya ya. Kalau mau bahas ini ada hafalannya nanti ya. An-Nisa 136 ya. Oke, mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada Quran, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan Anda yakini bahwa sebelum Quran ada kitab-kitab lain yang sah, yang bertauhid, ya gitu maksudnya ya. Lalu mulai ada semacam ancaman. Wa may yakfur billah, barang siapa yang enggak jadi iman sama Allah, jadi kafir kepada Allah, wal malaikah, dan kafir pada malaikat, wa kutubihi wa rusuli, dan kepada kitab dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, faqad dolalam ba'ida. Ya kan? Nah, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Ini perintah kepada orang beriman supaya apa? Supaya beriman. Aneh kan? Ini langkah hisab iman dari sini dulu nih. Oh, jadi kita ini nggak tetap iman kita. Jangan GR loh, udah pakai pici, udah naik haji, umroh, belum tentu imannya tetap. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Ahmad dan Hakim berkata, dengarkan baik-baik, jaddidu imanakum, perbaharulah imanmu. Waduh, apa kata sahabat yang dengar? Qila, sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kami membarui iman? Apa kata Rasulullah? Baik-baik, lihat dengerin ini. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Ya. Jadi supaya Bapak bertambah iman tiap hari, Bapak hisab nih, nggak kurang-kurang dari kemarin, nggak sama dengan kemarin. Tiap hari tolong sempetin waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan pelan, santun, beradab di tahajud Bapak. Jangan begitu lagi. Ya. Yakini. Nah, itu Rasulullah jamin iman Bapak terbaharui dengan itu. Lebih baik dari hari kemarin. Terima saja tantangan Rasulullah. Kalau hari ini Bapak sanggup la ilaha illallah 100 kali, kenapa enggak besoknya 200? Terima aja tantangan Rasulullah. Siapa yang berani lebih banyak pahalanya, lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi imannya. Oke? Kenapa mesti dijaga? Karena iman, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Sepakat ulama naiknya karena apa? Yazidu bi taati wa yanqusu bi maksiyah. Jadi iman itu ternyata naik karena taat, turun karena maksiat. Ya. Jika dibiarkan naik turun, mesti nggak dapat hidayah dan nggak diampuni lagi. Hati-hati Pak. Jadi Bapak jangan main-main sama yang namanya iman. Sekali Bapak udah beriman, harus terus naik imannya. Bapak beriman, besoknya maksiat, kafir. Minta ampun, iman lagi. Besoknya maksiat, kafir. Terus beriman lagi. Kemudian maksiat, kafir, bertambah kekafirannya. Allah tutup pintu ampunan, Allah tutup pintu hidayah. Hati-hati. Jadi jangan main-main sama iman. Justru iman mesti di-maintain, mesti dihisap, tiap hari mesti nambah dengan ketaatan yang luar biasa. An-Nisa 137. An-Nisa 137. Kalau tadi kan 136. 137. Lihat baik-baik bunyinya, innal ladzina amanu, sungguhnya orang yang beriman, summa kafaru, kemudian dia kafir lagi, membangkang maksiat, summa amanu, kemudian dia beriman lagi, summa kafaru, kemudian dia maksiat lagi, summa sdadu kufra,
kemudian bertambah kafir maksiatnya, ketagihan berbuat maksiat, lam yakunillaha liyaghfir lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan enggak akan Allah kasih petunjuk lagi. Yang bicara siapa? Nah, lo lawan betul. Kalau saya dulu iman tiba kayak Mamdo lah. Udah paham sampai sini? Betapa kita harus memelihara iman, gitu. Nah, sekarang kita hisap nih hari ini. Iman kita tahun 2020 kayak apa nih? Belang bonteng, Pak. Saya, bukan Bapak. Saya belang bonteng. Kadang gibahin orang, jadi kafir. Kadang lihat porno, jadi kafir. Ntar sholat lagi, ntar kafir lagi. Lihat porno termasuk kafir juga. Oh iya dong, Pak. Kan dia melanggar An-Nur ayat 30. Bukan ya An-Nur ayat 30. Pak Isa ini. Oke. Diteruskan jangan? Teruskan lah ya. Nah, gimana cara melihat kita ini, ciri-ciri yang nyata kita ini punya iman tiap hari bertambah? Gampang, ya. Caranya sederhana, Pak. Bapak kalau udah dengar kata-kata Allah disebut, terus gemeter. Quran dibacakan, Bapak bertambah imannya. Ah, itu berarti Bapak udah meningkat. Tapi kalau kata-kata Allah disebut, Bapak belum gemeter, belum kontak, belum iman tuh. Masih biasa aja, masih begini aja gitu. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar lagi baru aja zuhur. Berarti belum kontak sama Allah. Langsung, ya udah dipanggil. Itu ada di surat Al-Anfal ayat 2. Coba surat Al-Anfal ayat 2. Ya kan? Hafal ini pada orang. Innamal mu'minuna allazi, sungguhnya orang-orang beriman, allazi yang zukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau didengerin nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Terus wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika didengarkan ayat Al-Qur'an, buru-buru mau membahas. Mencari kebenaran, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang seperti ini selalu tawakal pada Allah, menyerahkan segala urusan berwakil pada Allah. Ya. Paham, Pak, sampai sini? Nah, sekarang coba setengah menit aja sambil merem mikir. 2020 kemarin iman kita gimana? Enggak usah 2020, Desember kemarin. Hari ini berarti Bapak udah merasa lebih dari kemarin. Ya, hati-hati. Jangan sampai jadi orang yang rugi. Ayo, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan, Pak? Komen? Ada komen atau pertanyaan? Sambil nunggu Dede, kesian dia. Ya. Nah, juga Rasulullah menginformasikan tanda-tanda iman kita itu naik, nggak turun dan nggak sama, adalah dari sebuah hadis Bukhari Muslim. Salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang kalau ada di diri seseorang ini, ya, maka dia bisa merasakan manisnya iman. Jadi iman itu bisa kerasa, Pak, sebetulnya. Dalam bahasa lain, bahasa modern, seorang Jerman bernama Nietzsche mengatakan agama itu candu. Benar dia bilang, sebenarnya benar. Karena sekali kita senang sama agama, senang sama Allah,
senang sama Rasulnya, itu kita nyandu. Nah, bisa merasakan enak sama agama tuh fly gitu. Nah, Rasulullah bilang, kalau 3 hal ini ada dalam diri seseorang mukmin, seorang Islam, maka dia pasti bisa merasakan manisnya iman. Apa yang pertama? Nah tadi tuh. Oh ini dia, hawatul iman. An yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilahi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semuanya. Sanggup kan? Kemarin kita udah belajar cinta sama Allah. Jadi apa-apa akhirnya mendahulukan agama. Apa-apa mendahulukan agama. Ya kan? Yang kedua, wa an yuhibbul mar'a, dan kalau dia mencintai seseorang, la yuhibbu ilallah, dia nggak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Pak Tom nggak cinta sama saya kecuali alasannya karena kita sama-sama menyembah Allah, gitu maksudnya. Dan nggak berpisah juga kecuali karena Allah. Jadi jangan mencintai seseorang karena hartanya, karena dia kepala geng, karena dia tokoh masyarakat, bukan. Saya mencintai kamu karena Allah. Karena berkat kamu, saya ingat sama Allah. Kalau ngelihat wajahmu, saya taunya Allah, gitu. Paham gak sih? Itu orang yang imannya naik itu seperti itu. Jadi saling mencintai antara kita itu. Jangan ada alasan lain kecuali alasan karena Allah. Ya, yang terakhir, wa an yakrahu an ya'udu fil kufri, dan dia benci kepada kemaksiatan atau kekafiran, kama yakrahu an yakzafa finnar, sama bencinya dengan dia dilempar ke neraka. Berarti ini anti maksiat orang beriman begini. Jadi kalau kita udah benci sama kemaksiatan, benci sama kekafiran, itu kita bisa mengukur bahwa kata Rasulullah, kita ini udah iman. Kita udah iman, udah makin naik iman kita. Tapi berapa banyak di antara kita orang muslim yang masih senang dengan kemaksiatan, senang dengan kekafiran, betul? Iya kan? Masih senang makan duit haram, makin senang kadang-kadang judi, ngicip-ngicipin dikit khamar, kesli-kesli sama PSK gitu. Masih banyak. Tergantung niatnya. Ya, orang niatnya lah. Ya, itu mengenai iman. Ya. Jadi manfaatnya orang yang beriman pada Allah itu nantinya akan gampang kalau diambil nyawanya, Pak. Ya kan? Akan gampang. Udah. Saya mau nanya dulu. Iya. Cara ya perbuatan masa lalu yang saya nih dari saya kan saya mohon diampun ya sudah. Setelah saya kenalkan balik kan dosa itu setelah balik ya untuk laki-laki kan ya. Saya mohon ampun, cara bagaimana untuk supaya mohon ampunan gitu? Apa maksudnya ya Allah maafkan ampun dosa-dosa? Setelah saya biasanya sholat fardu saya seperti itu atau gimana? Ya, itu pertanyaan bagus sekali, tapi itu nanti ada di bab 5 itu. Kan ini hisab iman dulu, hisab amal, ya kan? Nanti ada hisab ilmu, hisab umur, dan hisab pahala dan dosa. Bukan bagian dari iman ya? Apa Semuanya sebetulnya berhubungan, tapi khusus ngomongin itu nanti, ngomongin istighfar kan, di pahala dan dosa itu. Ntar saya jawab ntar. Ada lagi? Jadi Pak Ustadz, yang Ya. iman itu kan hati-hatilah kita kalau kita udah ngaku beriman, jangan sampai iman terus meningkat dalam umur. Iya. Sedangkan ya kita selain saya ini sebagaimana sehari-hari itu kadang-kadang ya maksiatan, taatan gitu bercampur gitu. Iya. Susah juga mengevaluasinya gitu. Jadi kan saat itu waktu taat berarti iman naik yazid. Tapi kalau ada kemaksiatan berarti lebih turun. Iya. Jadi fluktuatif terus gitu. Terus yang ditanyakan?
Jangan sedangkan standarnya kalau kita udah beriman nanti harus terus grafiknya harus naik. Iya, kan tadi Rasulullah menyebut Anda benci kepada kekafiran sebagaimana ada benci dibuangkan neraka itu. Jadi iman itu menutup pintu kemaksiatan, pintu kekafiran. Dan jangan takut, Pak. Jangan takut kalau Bapak suatu saat nanti berbuat dosa. Jadi Allah itu punya sifat Ghafur dan Ghaffar. Dan selalu diiringi dengan Rahim, Ghafurur Rahim. Dalam hadits qudsi Allah berkata begini, seandainya semua manusia ini sudah tidak ada yang berbuat dosa lagi, aku akan musnahkan mereka. Aku ganti dengan umat yang berbuat dosa, supaya aku ampuni. Paham nggak? Itu sifat Allah. Ya, jadi nggak apa-apa berbuat dosa, karena kita ini pabrik dosa, gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting memang mempertahankan iman tuh dengan satu hal aja, istiqomah. Istiqomah dong. Anda iman itu kan sebetulnya janji sama Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi bahwa aku yakin Allah itu Tuhanku. Gitu. Ya ada konsekuensinya. Jadi tahan diri. Iya nggak? Ada konsekuensinya. Dan ini perjuangan, Pak. Memang surga bisa dibeli dengan gampang. Ujiannya begitu. Ini untuk mempertahankan grafik naiknya, ya itu dengan mengucapkan kalimat syahadat tadi. Iya. Makanya kita dituntut untuk perbaharui iman tiap hari. Ya, Bapak harus la ilaha illallah tiap hari. Makanya saya wasiatkan pada diri saya dan pada Bapak minimal 100 kali tiap hari la ilaha illallah, maka iman Bapak diperbaharui lagi. Oh, iman. Iman kuat seimbang ya. Iya, termasuknya begitu. Yang kedua, hisab amal. Bapak ingat nggak dalam surat Ali Imran ada 2 tempat yang berbunyi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Itu perkataan siapa? Nabi Ibrahim. Sungguh aku hadapkan wajahku ke hadapan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Dengan lurus, hanifah musliman dan berserah diri. Wa ma'ana minal musyrikin, dan hamba bukan seorang yang musyrik. Kita evaluasi sekarang, ya kan? Amal kita itu mengandung kesirikan apa enggak? Kita ini berbuat sesuatu ada maupun kepada sesama manusia, ada riaknya apa enggak? Ada dengkinya apa enggak? Sebab dengki, riya itu menghapus amal, Pak. Jadi nol lagi. Sesungguhnya hasad atau dengki itu menghapus amal sebagaimana api membakar kayu. Ya kan? Udah capek-capek Bapak nih, tahajud segala macem, tiba-tiba dengki sama orang gitu. Langsung vonis dari Allah dan Rasulnya. Dengkimu itu membakar amalmu seperti kayu membakar, seperti api membakar kayu. Kita hisab sekarang. Selama ini kita berbuat sesuatu ini masih ada unsur dengki, unsur riya, unsur apa? Berarti nggak bisa disebut wa ma'ana minal musyrikin, masuk syirik kita. Amal yang dihiasi syirik, Allah nggak anggap. Masuk yaumul hisab, Bapak, di hari perhitungan dipanggil sama malaikat. Siapa dulu yang bersedekah mengharapkan dipuji manusia, sono cari pahalanya ke manusia. Nggak dianggap, nggak diabsen, Pak. La yanzuru ilallahi yaumal qiyamah, nggak akan diperhatikan oleh Allah di hari kiamat. Gara-gara amal. Hisab amal Bapak sekarang, hisab amal kita semuanya. Selama ini kemarin itu masih pengen harapin wajah manusia apa tidak? Ikhlas apa tidak? Ikhlas lagi. Amal, ya. Lalu disebut lagi oleh Nabi Ibrahim di Ali Imran setelah 20 ayat tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Jadi sesungguhnya yang paling benar adalah apa? Salatku, ibadahku, matiku, hidupku, semuanya untuk Allah. La syarikalahu. Nggak ada serikat untuk Allah. Nggak ada kita ibadah untuk orang lain. Hanya untuk Allah. Wa bizalika umirtu, dan demikian diperintah kepadaku. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang yang berserah diri, orang Islam. Pakai moto itu untuk beramal. Pakai moto itu. Nggak bisa enggak. Saya ngajarin nih. Mau supaya dipuji Pak Sugeng. Wah, ini hebat. Dipuji Pak Nano. Ngapain? Rugi saya. Rugi. Hisab sekarang. Amal selama, nggak usah 2020 dah. Desember kemarin. Ada nggak terbersit di kita ini? Kita nggak karena Allah beramal nih. Ya, itu menghisapnya seperti itu. Jadi harus ditingkatin. Amal tuh ikhlas semuanya. Pak Luli jadi RW juga beramal tuh. Apa? Hati-hati. Oke. Dan beramal kepada sesama manusia, bermuamalah, hati-hati. Sebab beramal kepada manusia itu kita bisa beruntung, bisa rugi. Bisa rugi, bisa tekor. Saya bacakan satu hadis yang nanti akan saya berikan hadisnya. Suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya, berkata pada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa yang bangkrut itu? Sahabat ditanya. Lalu sahabat menjawab, "Qalu al-muflisu fina," orang yang bangkrut dari kami, "malla dirhama lahu wala mata," yang tidak punya dirham dan enggak punya harta, enggak punya kesenangan, enggak punya sarana untuk bersenang-senang, berfoya-foya. Kata Rasulullah, enggak, bukan begitu. Yang dimaksud dengan bangkrut adalah innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah. Bangkrut nih ya, dari umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, yang datang ke hadapan Allah di hari kiamat, bis salati wasyami wazakah, dengan pahala salat yang berlimpah, pahala puasa yang berlimpah, dan pahala zakat yang berlimpah. Kita termasuk kan? Kita akan bawa pahala salat kita, orang udah ikhlas kok. Ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Berbarengan dengan bawa pahala itu, yaumul qiyamah bisolati dan segala macam zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Dia juga datang dengan dosa melaknat orang. Syatama hadza. Melaknat si ini dan si itu. Wa qazafa hadza, dan menuduh orang. Wa akala mala hadza, dan makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain. Lalu Allah dengan maha keadilannya berkata, maka kebaikan kita dikasihkan kepada orang yang pernah kita zalimi itu. Pahala kita dia beri hisab. Ini kan soal hisab nih. Diberikan pada orang yang kita zalimin, kita pukul, kita laknat, kita tumpahkan darah, kita bunuh, kita apa semuanya. Ternyata pahala kita yang kita kasih kebaikan kita itu kurang karena orang yang nuntut masih banyak. Maka dosa orang yang nuntut diserahkan pada kita, bangkrut. Itu terjadi kalau amal kita kacau di dunia ini dengan orang. Maka hubungan dengan orang itu mesti mulus, Pak. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dendam di antara kita. Apabila Bapak punya hutang berupa materi, bayar. Apabila Bapak punya hutang berupa kesalahan gitu, minta maaf. Kembalikan hak orang di dunia ini daripada di sana bangkrut. Itu amal. Hisab amal Bapak sekarang. Kemarin tuh ada yang sakit hati nggak sama gua ya? Ada yang gua zalimin nggak? Ada yang gua apa nggak? Buru-buru. Dan kedepannya ditingkatkan bahwa kita punya amal harus sebaik mungkin. Emang ini klise, tapi ini terjadi pada diri kita.
Kalau kita nggak hisap, kita lupa Pak, bahwa kita ini bukan orang baik. Dan orang baik itu kata Nabi, mungkin belum pernah kita lakukan. Man ahsana, man asa'ahu. Orang yang baikin orang yang jelek sama dia. Stok opnam nih Pak. Eh? Stok opnam. Maksudnya? Iya, accounting-nya tutup tiap bulan. Tutup. Tiap tahun, tiap bulan. Enggak, buat tahu diri kita siapa Pak. Buat tahu kita berkualitas seperti apa. Itu baru iman sama amal. Itu Pak. Jadi kalau ternyata tadi di soal iman kita ternyata hitungan kita akhir ya buat kita nih kan kita hanya kira-kira ya, nggak persis gitu. Iman kita kok berantakan banget gitu. Ya perbaiki. Dan kalau misalnya iya Pak Agus ya. Dan kalau kita punya amal masih begitu-gitu aja, malah sering nyakitin orang gitu, ya perbaiki. Tuh menghisap tuh begitu. Harus ada solusi, hal yang solutif. Dah ya. Ada yang mau tanyain lagi soal iman dan soal amal ini. Yang penting amal itu kita ukur diri kita. Pernah nggak kita beramal itu betul-betul dengan ikhlas karena Allah, nggak mengharapkan manusia gitu. Kemudian kita nggak pernah dengki pada orang. Sebab dua hal ini, syirik sama dengki, itu menghapus pahala kita, menghapus amal kita semua. Jadi nol. Bayangkan, pernah nggak kita nol seperti itu? Kalau nol kan merangkak lagi kita. Ya, dan kepada setiap manusia jangan merugikan. Sekali merugikan, ada syatama hadza, ada akala mala hadza. Ya, Bapak misalnya makan harta orang lain dengan batil, korupsi segala macam gitu. Maka nanti semua yang dirugikan oleh Bapak itu di sana nuntut kepada Allah, dan Allah tahu, Allah Maha Adil. Oh iya, kalau gitu sini semuanya yang nuntut sini. Ini orang punya pahala, saya kasihin kamu. Yang nuntut datang lagi, saya kasihin kamu semua. Kita udah dikurangin semuanya di sana ntar. Makanya sebelum di sana dikurangin, harus kita hisap di sini. Kita perbaiki di sini. Ya. Itu hisap mengenai iman dan amal. Sekarang hisap ilmu. Pak, kita ini nggak boleh nggak berilmu, terutama ilmu agama. Harus berilmu, harus berilmu. Rasulullah disuruh, Rasulullah kan pernah berkata gini, ana madinatul ilmi, aku kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali itu pintunya. Jadi Rasulullah itu disuruh ngaku sama Allah kepada sahabat-sahabat bahwa dia itu adalah gudangnya ilmu. Dan kita mau kayak Rasulullah. Tadi ada kun aliman tuh, jadilah orang yang berilmu, kira-kira begitu. Nah, makanya kita untuk mengukur sekarang ilmu agama kita kemarin mas sekarang sama, penambah apa kurang? Yang menjawab cuma bisa Bapak dan Allah. Mengenai diri kita sendiri nih, diri Bapak sendiri. Cuman Bapak sendiri dan Allah. Untuk itu Ini nggak ada auditor ya? nggak ada. Auditornya diri sendiri. Nggak bisa saya tes Pak Tom itu. Oh, Anda berkurang ilmunya, nggak bisa. Diri sendiri. Ya, jangan sampai bangga udah hafal Yasin, hafal Waqiah, hafal apa. Tapi 10 tahun hafal itu doang gitu. Wah, berarti nggak meningkat. Gitu. Kalau mau yang itu yang dibanggakan. Jadi saya ahli ilmu, saya hafal aku. Harus meningkat terus. Ya, makanya kalau mau tiru saya dikit, satu hari itu saya hafalin satu hadis dan satu ayat. Kalau mau tiru, ya kalau berat ya setengah hadis setengah ayat. Ya. Kalau enggak juga lo baca aja dah. Ya, maka di surat Toha ayat 114 Allah mengatakan pada Muhammad, katakan Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkan ilmu kepadaku. Nah, Bapak mulai besok doa Bapak tambahin ini, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Surat Toha ayat 114.
Ya. Di situ kan Rasulullah ditegur oleh Allah supaya jangan terburu-buru dan tergesa-gesa baca Quran sebelum selesai diwahyukan padamu. Karena Rasulullah itu hafiz, Pak. Jadi Rasulullah itu penghafal Quran. Ketika Jibril bilang Quran wahyu begini, Rasulullah langsung ikutin. Karena hafalnya. Kata Allah, jangan buru-buru, Mat. Kamu tenang aja, Mat. Pokoknya nanti aku pelihara Quran dalam dadamu gitu. Maka katakan Muhammad, Robbi zidni ilma. Tuhanku, tambahkan ilmu padaku. Doa ini saya wasiatkan pada diri saya dan pada Bapak semua. Di dalam doa-doa setelah sholat, tolong tambahkan ini. Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma. 3 kali aja. Paham? Kira-kira Bapak sanggup nggak melaksanakannya? Ya, iya, ya. Terus sebetulnya ada jalan sepintas untuk mempunyai ilmu. Syaratnya cuma 1, takwa. Samar lagi nih, takwa aja. Maka Allah janji, Allah jadi guru buat kamu. Tanpa Bapak mesti ngaji kemana-mana. Tapi berani nggak? Buktiin. Takwa. Takwa tuh udah di atas iman, Pak. Maka ketika Bapak udah takwa, nanti akan datang ilmu yang Bapak tidak ketahui. Tapi Allah mengajari langsung. Dalam surat Al-Baqarah ada ayat paling panjang mengenai hutang piutang. Ayat 282. Di paling ujungnya ada rahasia tuh. Coba kita lihat. Surat Al-Baqarah ayat 282, tapi paling ujungnya itu ada rahasia. Di mana rahasianya itu? Di kata-kata wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberi pengajaran pada kamu. Wallahu bikulli syai'in alim, karena Allah guru besar yang paling mengetahui segala sesuatu. Syaratnya bertakwalah pada Allah, maka Allah bersedia jadi gurumu karena Allah punya ilmu luar biasa banyaknya. Gitu loh maksudnya. Berani nggak buktiin? Pada nunduk pura-pura, ayo bilang aja kagak berani gitu. Belum berani. Ya. Ini boleh Bapak ulang-ulang dizikirin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Hitung-hitung Bapak baca Quran, wattaqullah, bertakwalah, untuk ngingetin diri aja bahwa setiap saat kita bertakwa dan mencapai derajat takwa, maka secara otomatis Allah langsung jadi guru Bapak dalam ilmu yang Bapak tidak ketahui dan tidak diharapkan kadang-kadang min haitsu la yahtasib. Toto Bapak punya aja kemampuan sesuatu. Mau nggak dibuktiin? Jadi bukan ilmu nahu. Kan orang sering bilang ada ilmu nahu, ya kan, ilmu yang langsung dari Allah. Bukan, itu kan Nabi Khidir punya itu. Tapi kita itu ditawarkan oleh Allah, barang siapa yang takwa, Allah akan jadi gurumu. Karena Allah bikulli syai'in alim. Allah tahu segala ilmu. Ya. Nah, apa yang mesti dimiliki oleh yang mesti diminta oleh kita mengenai masalah ilmu ini? Cuma 2. 1 hikmah, 2 furqan. Kalau Bapak udah punya 2 ini, insya Allah lancar, Pak. Ilmu Bapak makin banyak. Ya. Surat Al-Anfal ayat 29. Surat Al-Anfal ayat 29. Al-Anfal 8 ayat 29, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakumul furqana. Hai orang-orang beriman, kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah adakan bagimu, Allah turunkan padamu furqan. Apa yang dimaksud dengan furqan? Faslun bainal haqqi wal batil. Perasaan atau filter di dalam hati kita yang bisa bedain ini benar, ini salah. Ini hak, ini batil. Ini haram, ini halal. Kita bisa bedain berkat izin Allah kalau kita takwa. Itu pintunya ilmu, Pak. Jadi kita nggak khawatir dengan ada perbedaan pendapat. Oh, paham saya. Ini paham yang dimaksud dengan Rasulullah seperti ini, dimaksud oleh Allah seperti ini. Paham kita. Itu yang mesti Bapak miliki sebetulnya. Furqan 1. Ya kan? Yang dicari kan itu aja, yang dicari kebenaran yang hak. Kalau kita mau meyakini kebenaran, kita harus punya rasa kebenaran dan ini salah nih, gitu. Ya. Semoga yang hadir di sini bisa mendapatkan furqan. Ada pendapat dari Imam Mujahid dan Imam Syaukani. Furqan yang dimaksud bukan hanya sekedar faslum bainal haqqi wal batil, tapi dia menyangkup sabatul qulub, keteguhan hati, kuwatul basirah, mata hati yang kuat melihat sesuatu. Ya, hidayah, bayan itu penjelasan. Kemudian cahaya dan nafi. Lalu an-nasr, pertolongan Allah, dan najah, keselamatan dari Allah. Coba bayangkan tuh, Pak. Berapa ilmu di situ. Ya. Tapi ya kita ini kadang-kadang bukan hanya malas, tapi udah apa, Pak? Udah minder duluan untuk membuktikan gitu. Ya. Itu isi furqan tuh tadi. Apa tuh? Isi furqan itu. Ya. Jadi kita minta hikmah juga pada Allah. Selain furqan, hikmah. Lihat Al-Baqarah 269. Al-Baqarah 269. Al-Baqarah 269. Yuktil hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah beri hikmah, maka dia telah dikasih hadiah yang terbesar dalam hidupnya. Ilmu hikmah. Ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan enggak ada yang dan tidaklah apa tadi maksudnya? Dan tidak dapat mengambil pelajaran dari sini kecuali orang-orang yang berilmu. Apa itu hikmah, Pak Tom? Apa kira-kira hikmah? Hidayah. Masuk hidayah juga. Tapi lebih dari itu hikmah itu. Ya. Rasa kebijaksanaan, keadilan dalam menentukan hukum-hukum Allah. Dikasih itu. Dan Allah memberi pada siapa yang dikehendaki. Dapat beristimbat, dapat berpendapat, dapat dapat membetulkan konflik dan sebagainya. Itu namanya hikmah. Furqan tambah hikmah, luar biasa. Luar biasa. Enggak bingung-bingung lagi. Tapi Allah bilang, yu'til hikmata may yasha. Allah kasih hikmah itu pada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah udah kasih hikmah, dia udah dikasih hadiah yang luar biasa besarnya. Yang sangat banyak sehingga melebihi nilai dunia dan sisinya ini. Kalau begitu nih, Rocky Gerung betul ya, akal sehat. Akal sehat.
Ya. Nah, untuk itu siapa-siapa yang berilmu, punya hikmah, punya Al-Furqan, Allah tinggikan derajatnya dibanding orang-orang lain. Pasti Pak, ada bedanya orang berilmu dengan orang gak berilmu. Kalau Bapak aja ngomong soal agama, beda. Kalau saya kalau bisa ya ente bilang satu hari apa satu ayat sama hadis dapat ria saya rasanya. Wah, maksudnya Bukan takut. Jadi ente nganggap saya ria ya? bukan saya ini nanti kalau dibilang pas ngobrol sering kenapa lu belajar di mana? Jadi nanti begini Pak, kalau Bapak udah berilmu, makin bisa Bapak menghisap diri. Hari ini kira-kira dapat apa, Bapak filter. Oh ini saya udah tahu, tapi ini menambah lagi wawasan saya. Terus akhirnya Bapak juga kehausan kalau udah nggak ikut ngaji, nggak ikut apa, Bapak cari sendiri dengan doa dari Allah. Berikan saya hikmah ya Allah. Cari sendiri, cari guru, cari segala macam gitu. Untuk apa gunanya? Mencari kebenaran. Seperti Pak Tom pernah bicara itu. Pak Tom rajin baca Quran. Nggak tahu baca Quran itu dia paham, dapat wah dari ayat itu begini maksudnya ya Pak Tom cerita. Boleh jadi itu furqan. Hidayah yang masuk faslun bainal haqqi wal batil. Kita nggak tahu. Karena Allah kasih aja hidayah ke siapa yang Dia kehendaki. Tapi Allah juga sesatkan siapa yang Dia kehendaki. Gitu. Ya, jadi kita hitung, kita hisap diri kita. Ilmu kita seberapa sini gitu. Dengan begitu kita bisa menghindari kepengen dilihat orang, nggak perlu Pak itu. Yang penting kita punya bekal gitu. Ya. Itu hisab ilmu. Tadi apa? Bukan kun aliman. Kun Ya. Kun tuh jadilah. Ya kan kun fayakun jadilah maka jadilah. Iya, kun. Saya dengar di tausiah tuh kul gitu. Ini kun. Kul katakan. Kun aliman. Wakun. Jadi setiap orang mesti berlomba-lomba. Jangan kita nanti menyampaikan jangan salah ke orang. Iya. Nah, itu kan. Betul. Kun aliman. Tapi jangan ngarepin honor ya. Nah, Nabi pernah berpesan kalau kamu udah berilmu, kamu akan beda dengan orang yang gak berilmu. Fadlul alim alal abid kal fadlul qamari lailatul badri min sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding orang yang beribadah tapi tanpa ilmu sama seperti keutamaan bulan purnama di antara bintang yang kecil-kecil. Jadi maksudnya orang berilmu itu eye catching. Orang berilmu itu nampak dengan mata. Lain ngomongnya Pak, ngomongnya lain. Ya, tenang, santuy, ada dalil. Gitu. Dan kita pengen seperti itu. Setiap hari meningkat, gitu kita punya kemampuan. Jangan stagnan Pak, punya ilmu gitu-gitu aja gitu. Harus meningkat. Ya. Jadi, nah itu dia. Salah satunya apa yang dirintis oleh Pak Tom, alhamdulillah berani di sini Selasa malam. Ya, alhamdulillah Pak. Itu salah satu jalan tuh untuk meningkatkan diri. Makanya saya bilang ini mesti didorong terus yang Selasa malam itu. Sebab kaitannya dengan hisab berarti tiap minggu bertambah kita punya kemampuan gitu. Iya. Ya. Sekarang hisab umur. Ya perhatikan aja Pak. Kalau umur mah gampang kita pakai dalilnya. Surat Wal Asri itu loh. Kita ini sekarang ini rugi apa untung? Lihat Wal Asri dan lihat diri kita sendiri ntar. Wal Asri demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia mesti rugi. Illa kecuali alladzina amanu wa amilus solihati. Kuncinya apa? Beriman dan beramal soleh, ya kan? Tapi ada plusnya.
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Udah belum kita nyampein kebenaran pada orang dan kita sabar. Kaitannya apa ilmu? Looping. Lagi kaitan iman. Looping, Pak. Iman terus dipertahankan, amal soleh, dakwah. Iman, amal soleh, dakwah. No yang untung. Nah, umur kita kan nggak tahu nih finishnya kapan. Apa ntar sore kita mati, kita nggak tahu. Tapi sebelum kita mati, mbok lakukan itu gitu loh. Nah, kita ukur sekarang Desember kemarin, kita iman amal soleh kita berantakan. Paling nggak dakwah, nggak juga, ya udah tingkatin. Mumpung masih dikasih napas. Harus Pak dikontrol diri kita. Kalau nggak liar kita nih Pak. Nganggap kita udah baik, yang penting baik aja, yang penting sholat gitu. Jangan gitu Pak. Harus tambah. Ya. Dan Rasul berkata, ya, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, cuman baik kelakuannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia, nah ini dia. Man tola umuruhu, yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan yang dan buruk perbuatannya. Nah, kita ukur. Hari ini kita ukur Pak Tom ya, 2 Januari. Kita ini udah panjang umurnya, Pak Tom 65, Pak Agus 63, ini 61. Belum 63, lahir itu 63. 21. 50 berapa? 59 apa ya? 58 ya? Iya kali ya, iyalah sekitar itu. Tapi kalau Maria bisa. Coba Pak, umur kita habiskan buat apa waktu itu? Apa udah dakwah belum? Gitu. Apa perbuatan kita baik semua? Itu tolong diukur. Namanya hisab umur. Ya. Terakhir hisab saldo pahala dan dosa. Rumusnya sederhana aja Pak. Rumusnya sederhana kalau pahala dan dosa nih. Jadi kita gini loh. Kita ini kan udah yakin kita punya pahala, tapi kita juga punya dosa kan. Dan dia berbarengan ada di diri manusia. Tadi yang bangkrut juga begitu kan? Yang bangkrut kan datang ke hadapan Allah dengan pahala, tapi juga dengan dosa kan itu. Berarti kita nanti datang ke hadapan Allah itu dengan pahala dan dosa. Rumusnya gampang sebetulnya. Kalau mau meningkatkan supaya kita bisa selamat di akhirat, itu Al-Qari'ah. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan pahalanya, dia di tempat yang memuaskan, yang membahagiakan. Tapi waman kana khafat mawazinuhu, barang siapa yang ringan pahalanya, aslinya dosanya lebih besar, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah api yang sangat panas. Jadi kita ini boleh bawa dosa sebenarnya, tapi yang paling selamat kalau kita mau hisab nih, sebaiknya kayak Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah orang yang nggak pernah dosa nih. Wallahi fa inni fi yaumin ya astaghfiruhu wa atubu ilaihi mi'atan marrah. Saya setiap hari mohon ampun dan bertobat kepada Allah 100 kali. Itu yang paling selamat. Artinya, kalau Anda dalam status tobat, at-taibu minaz-zambi kama la zamballah. Setiap dosa yang kita tobati, maka sama dengan kita nggak punya dosa, 0. Kita tiap hari bertobat nih, astaghfirullah wa atubu ilaih, kan dosa 0, mati, aman. Pahala ada, dosa 0. Paling aman begitu. Jangan sampai ninggalin istighfar sama tobat tiap hari. Nanti berlaku yang ini. Dosa tetap jalan, pahala jalan, dosa jalan, uber-uberan. Siapa tahu tekor kita, dosa lebih banyak, maka fa ummuhu hawiyah. Paham? Jadi untuk menghisapnya gampang. Kemarin kita lebih banyak dosanya nih. Oleh sebab itu mulai hari ini saya akan istighfar dan tobat 100 kali tiap hari seperti Rasulullah.
Karena Rasulullah menstatuskan siapa yang bertobat sama dengan nggak punya dosa. Habis tobat, mati kita dalam tidur, aman Pak. Tapi kalau nggak pernah istighfar mau tobat tiap hari, ya tunggu aja. Berlaku rumus tadi. Barang siapa yang pahalanya lebih banyak, iya kalau lebih banyak, maka dia masuk surga. Barang siapa yang dosanya lebih banyak, maka dia masuk ke api yang sangat panas. Al-Qari'ah bilang begitu. Ya, jadi hati-hati dengan dosa ini karena dia terus jalan seperti taksi. Taksi nyalain argo tuh loh. Kita ini nggak berhenti tuh argonya. Dan kita nggak tahu statusnya kecuali kalau kita hisab. Nah, tapi juga langkah kedua, tahan diri untuk berbuat dosa. Tahan diri dong. Akhirnya perbanyak pahala dan dari hal yang ringan-ringan aja. Nggak usah yang bayangin yang bukan-bukan itu. Contoh, barang siapa yang berkata subhanallah, Allah menanam pohon untuknya di surga 1. Bagaimana kalau 30 kali? Subhanallah, 30 pohon. 3000 kali hutan buat kita di surga. 1. Kan numpuk pahala. Jadi cari pahala, kurangin dosa. Untuk menghisapnya ini di diri kita. Caranya begitu. Atau menolkan dosa dengan apa? Dengan tobat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Paham? Cara menghisapnya. Sambil iman direformasi ya. Apa? Sambil imannya direformasi. Begitu kira-kira ya. Jadi perbanyak pahala, kurangi dosa. Perbanyak pahala, kurangi dosa. Dengan apapun, dan kata Nabi, jangan remehkan kebaikan walaupun hanya dengan senyum. Dengan sebiji korma. Karena sebiji korma dan seteguk air putih bisa membawamu ke surga. Pahalamu lebih banyak. Begitu kira-kira. Jadi kita sekarang mengadakan muhasabah di diri masing-masing, merenung. Karena kata Nabi dalam hadis Baihaqi, tafakkuru sa'atin khairan min ibadati sittina sanah. Berpikir sejenak mengenai diri kita sama dengan ibadah sunnah 60 tahun terus menerus. Ya, artinya kita ini sekarang berpikir muhasabah, menghitung. Oh, kita punya iman nih masih begini levelnya. Oh, kita punya apa tadi? Amal begini. Oh, kualitasnya. Oh, kita umur begini. Kita habiskannya begini. Oh, kita punya ilmu begini. Dan terakhir kita punya pahala dan dosa begini. Semoga Bapak bisa menghisap semua. Dan semoga hasil hisapnya bagus, mengagumkan, gitu ya. Demikian. Sementara nggak ada kurikulum, cukup ini aja dulu ya. Udah jam 2 kurang. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bisa ditambahin lagi ya, watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Boleh. Ya, tawasau kan sebenarnya nasihat. Jadi nasihat itu sebenarnya marhamah itu masuk di haqqi itu, di kebenaran. Udah masuk. Tapi kan di apa di ayat lain kan memang disebut, ya kan? Bahkan ada Al-Balad itu ada marhamah gitu. Enggak ada masalah. Silakan nasihat-nasihat mengenai rahmat Allah, mengenai kasih sayang, mengenai kesabaran dan mengenai kebenaran gitu. Tapi perlu kita lakukan itu. Kalau enggak kita rugi. Usia kita dihabiskan hanya untuk makan, minum, sholat. Tapi kita enggak pernah menyampaikan kebenaran pada orang lain, rugi, Pak. Rugi besar. Wal asri yang bilang, bukan saya. Ya. Nah, itu semua ningkatin kualitas diri kita menjadi super premium. Muslim yang premium. Muslim yang imannya tetap istiqomah. Sebab istiqomah ini, Pak, nanti gampang Bapak untuk dicabut nyawanya. Ya kan? Kata Fusilat ayat 30 apa tuh? Innallazina qalu rabbunallaha tsumastaqamu. Orang yang berkata dan yakin Tuhanku ialah Allah, Rabbunallah. Sebagian ulama malah bilang hadis la ilaha illallah terus apa? Man kana fi akhir kalami la ilallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang berkata la ilaha illallah di pas maut masuk surga, itu mengandung banyak arti la ilaha illallah di situ. Maksudnya keyakinannya la ilaha illallah, tapi perkataannya yang penting menyebut Allah, maka masuk surga. Makanya di ayat ini dibilang qalu rabbuna Allah. Seandainya Bapak bilang aja gini pas mau mati, Allah, sama statusnya dengan la ilaha illallah. Apalagi rabbuna Allah, Tuhanku ialah Allah, lebih-lebih lagi. Kita menyebut Allah karena kita udah tahu Allah itu la ilaha illallah. Ya itu dia. Atau misalnya pakai asmaul husna Ar-Rahman, sama semua. Jangan khawatir. Astagfirullah, subhanallah. Yang penting ada Allahnya, maka dakhalal jannah. Oleh sebab itu di sini disebutkan itu. Sumastaqamu, dia tetap beristiqomah dengan imannya, dengan ilmunya gitu. Ya, tatanazzalu malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat yang menyambut nyawa bilang, jangan takut bos, jangan sedih. Lalu Allah turunkan firman lagi, perlihatkan surga dia. Bayangkan itu Pak, orang yang konsisten beriman, menjauhi maksiat, ilmunya ada, umurnya digunakan untuk hal kebaikan, amalnya amal soleh, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, selamat, aman. Nah, saya melihat termasuk bapak-bapak ini punya niat seperti itu, betul ya? Ya, kan kita kan yang penting matinya Pak, yang enak, husnul khotimah. Ya, nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting mati husnul khotimah. Ya, demikian. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita tanya jawabnya bisa setelah saya tutupin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.